Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang regresi dan korelasi sederhana. Pada pertemuan ini saya akan membahas sedikit dari soal latihan yang ada di slide yang ini ya. Langsung saja kita ke inti pembahasannya. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jadi si regresi dan korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan dari sebuah data yang di sini tuh variabelnya ya, hubungan variabelnya. Kemudian jika digunakan hanya dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika lebih dari dua variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Untuk persamaan regresi itu dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel-variabel. Kalau ini untuk menerangkan pola hubungan antar variabel, sedangkan ini untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Nah, sekarang teman-teman lihat untuk di slide pertemuan 5 itu ada contoh latihan soal. Kemudian untuk ini rumus dan teorinya bisa teman-teman baca dan dikembangkan lagi. Kita next saja ke sini. Ini ada contoh soal pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Datanya sebagai berikut ini ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah dalam Rp10.000 per bulan. Ini dalam Rp10.000 per bulan. Jadi ini maksudnya datanya tuh tinggal ditambahin 00 deh ya. Buatlah diagram pencaranya, kemudian B tentukan persamaan regresinya, kemudian C perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya Rp950.000. Yang D koefisien korelasinya atau R, yang E koefisien determinasi. Nah, itu saja untuk yang pertama atau yang A itu kita membuat diagram pencaranya. Nah, langsung aja ini untuk diagram pencaranya. Seperti ini ya diagram pencaranya. Nanti ini kita bisa buat juga dengan menggunakan Excel atau kita bisa membuat juga dengan secara manual. Seperti ini, jadi di sini ada pendapatan, di simbol F, dan di simbol Y-nya itu ada pengeluarannya. Seperti ini ya, tinggal kita letakkan saja ini untuk yang garis datar, ini untuk yang garisnya sini, yang simbol Y-nya. Kemudian ini dia dapat, setelah itu datanya dimasukkan. Ini yang data-datanya dimasukkan, kemudian tinggal dibikin garisnya. Nah, ini garis regresi. Kemudian persamaan regresinya. Nah, dari tabel kolom ini kita bikin tabel seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan dari X-nya, kita kuadratkan. Ini data yang ini dikuadratkan dan hasilnya ini 18 kuadrat, hasilnya 324, 23 kuadrat hasilnya 529, dan seterusnya ya, hingga kemudian di bawahnya kita jumlah hasilnya 25.020. Kemudian yang Y juga sama dikuadratkan, ada 17 kuadrat hasilnya 289, 20 kuadrat hasilnya 400, dan seterusnya ya sampai ke bawah dan dijumlahkan. Kemudian ini X dikali Y, ini langsung 18 kali 17 hasilnya 306, kemudian 23 dikali 20 hasilnya 460, dan seterusnya, kemudian di bawahnya dijumlahkan. Ini untuk persamaan regresinya. Nah, setelah dibuat tabel, kemudian kita masukkan ke persamaannya, kita
persamaannya. Jadi tabel ini untuk memudahkan dalam pembuatan persamaan regresi. Tadi kan sudah diketahui untuk n-nya itu 8, kemudian jumlah x-nya ini, jumlah x-nya 386, untuk y-nya 302, dan seterusnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini 8, jumlah datanya itu 8, kemudian dikalikan, kemudian baru dikurangi, ini dikalikan dulu seperti ini, kemudian dibagi dengan jumlah x yang tadi dikuadratkan itu, kemudian juga dikalikan 8, yang lupa dikalikan 8, dan hasilnya ini 0,6693. Kemudian untuk sehingga persamaan regresinya y sama dengan a plus bx, y sama dengan a plus bx, yang menghasilkan 4,01 plus 0,6993x, yaitu ada b-nya bx ya. Jadi untuk ini untuk b-nya, kemudian ini untuk a-nya. Untuk a-nya langsung saja ya dimasukkan dari rumus ini. Sama saja, ini tinggal dimasukkan ke rumus-rumusnya, tinggal mengikuti dan diketahui hasilnya. Jadi yang penting itu untuk mempermudah pembuatan persamaan regresi ini, kita buat dulu tabel ini, tabel regresinya, agar mempermudah kita tabel ini ya. Seperti ini untuk mempermudah step kita berikutnya. Sehingga persamaan regresinya y sama dengan a plus bx sama dengan y sama dengan 4,01 plus 0,6993x. Kemudian ini untuk perkiraan besar pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya 950. Nah, langsung saja jika x sama dengan 95 ya, 95 itu diambil dari sini 95. Jadi langsung dari persamaan ini y sama dengan 4,01 plus 0,6993x. Nah, nilai x-nya itu diambil dari ini pendapatan. X-nya x sama dengan 95, langsung saja 4,01 plus 0,6993 dikali 95. Nah, untuk y-nya sama dengan 70,44, tinggal diubah ke bentuk ini ribuan ya. Puluhan ribu. Ini perkiraan besar pengeluaran jika konsumsi pendapatannya 950.000. Berarti 70,44 dikali 70,44 dikali 10.000 ya. Sekitar 704 ribuan. Nah, kemudian ini untuk mencari yang keempat itu pertanyaannya adalah koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi dan yang kelima koefisien determinasi. Ini juga sama diambil dari tabel yang ini ya, yang sebelumnya sudah dibuat dulu. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya. N sigma xy min sigma x kali sigma y. Nah, di sini langsung dimasukkan jumlah datanya ada 8. Kemudian x kali y tadi ada di jumlah x kali y-nya 19.044, langsung dimasukkan saja. Kemudian sigma x kali sigma y itu ada 386 dan 302. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 8 dikali 25.020 dikurangi 386 kuadrat, ini dikuadratkan, kemudian kurung kurawal, ini nanti dioperasikan dulu ya. Kemudian ini juga 8 kali 14.532 dikurangi 302 kuadrat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dioperasikan dulu, kemudian ini juga, ini 8-nya dikali 19.000, ini juga dikalikan ini,
Ini juga dikalikan dulu, dioperasikan dulu. Perkaliannya didahulukan ya. Kemudian baru dikuadratkan. Ini juga baru dikuadratkan. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini langsung. Kemudian ini dari hasil ini 35.780 dibagi 35.801,68. Jadi untuk koefisien korelasinya atau R-nya itu 0,999 dan koefisien determinasinya atau R kuadratnya sama dengan 0,999 kuadrat atau kuadrat yang hasilnya 0,998. Nah, selain dengan cara ini menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan Excel. Kita pertama langsung ini untuk pembuatan tabelnya ya. Kita insert. Kita coba apakah hasilnya sama atau tidak. Kita lihat dulu. Ini kita pilih yang scatter plot XY. Ini karena sebaran data atau scatter plot ya. Kemudian kita langsung pilih select data. Saya hapus dulu yang ini. Untuk namanya kita langsung nama saja scatter plot atau ini di sini tadi datanya diagram pencar, sama saja sih. Diagram pencar atau scatter plot itu sama. Kemudian untuk sumbu X-nya itu ini sumbu X. Kemudian ini Y. Hapus dulu. Ini Y. Nah, langsung kita klik OK. Nah, ini diagram yang dibuat dengan menggunakan Excel. Kemudian kalau kita misal mau membuat garisnya, kita tinggal di sini quick layout, kita pilih yang ada FX-nya ini, klik. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah hasil diagramnya sama. Oke, sama ya. Seperti ini. Ini harusnya di bawah. Tapi ini sudah ada garisnya sih. Dan ini hasilnya sama untuk nilainya. Yang terpenting itu nilainya juga sama ya. Ini garisnya yang sesuai dengan Excel itu seperti ini. Terus untuk hasilnya ini untuk persamaannya kita lihat di sini, kita cocokkan. Nah, ini untuk korelasi ini untuk koefisien korelasinya lupa. Untuk koefisien korelasinya kita coba lihat di persamaan ini, di diagram yang kita buat. Itu nilainya untuk R-nya, koefisien determinasinya 0,998, dan nilainya sama ya. Kemudian untuk Y-nya itu 0,699 plus 4,0078. Plus 4,0078 ini dibulatkan jadi 4,01 ya. Dan hasilnya sama. Di sini teman-teman bisa pilih mau menggunakan Excel atau mau menggunakan rumus untuk hasilnya tetap sama. Nah, kemudian kalau misalkan mau yang sesuai di slide ya, misalkan kita mau mencoba untuk pembuatan
statistik dari sebuah data. Kita masuk ke data. Nah, data analis, kemudian di sini kita pilih regresi ya. Wait, kita harusnya blok dulu. Data analis, kemudian regression, jangan lupa diklik ini regresinya. Kalau misalkan correlation, kalian tinggal pilih yang korelasi ya ini. Ini kita coba yang regresinya. Y-range-nya. Ini outputnya di sini misalkan. Coba kita coba. Nah, ini juga hasilnya sama. Bisa dilihat ya di sini dari hasil summary outputnya atau penyajian data statistiknya. Untuk multiple R 0,99, R square, standar errornya juga langsung diketahui. Observation jadi jumlah datanya. Ini juga signifikannya 5,55. Kemudian ini untuk persamaannya. Nah, di sini persamaannya kita langsung dapat diketahui yaitu 4,0078. Ini ya 4,078 dan Y-nya 0,699, itu hasilnya sama ya. Ini juga bisa langsung ditampilkan semua data-datanya. Jadi di sini ada dua pilihan, mau pakai yang ini atau mau menggunakan Excel. Sebenarnya ini juga bisa dikerjakan menggunakan SPSS, namun saya belum install. Nanti kalau saya sudah install saya buatkan video tutorialnya yang terbaru insya Allah ya. Semoga disempatkan nanti untuk next video, karena di SPSS juga sama lebih mudahnya karena datanya juga dapat ditampilkan dari hasil-hasilnya, misal dari perkiraan besarnya pengeluarannya langsung dapat ditampilkan ya, karena di sini juga di modulnya ada yang dari menggunakan SPSS. Nah, ini yang tadi menggunakan Excel-nya ya, persamaan integrasinya langsung dapat diketahui. Namun kalau kalian misal mau pakai Excel juga bisa. Ini untuk scatter plotnya atau diagram sebarnya, ini seperti ini. Sama saja sih sebenarnya sama yang di sini, sama yang di jawaban ini. Karena malah yang pakai Excel lebih akurat karena dia menggunakan mesin lah ya, menggunakan tersistem. Jadi ini dan hasilnya pun sama untuk nilainya. Jadi nanti teman-teman tinggal tentukan mau pakai yang manual atau pakai yang. Untuk selebihnya silahkan dikembangkan lagi. Ini saya cukupkan dulu untuk pertemuan 5, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.